Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang pembahasan at-talaqi 'anil mubtadi', yaitu mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Sampai pada ucapan kemarin Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yang beliau menyebutkan tentang seorang ahli bid'ah yang tidak mau dibawakan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi maunya hanya dengan logika saja. Maka sesungguhnya dia ini adalah Abu Jahal. Tapi kalau ada orang yang dia tidak mau Al-Quran, tidak mau Sunnah, tidak mau logika, tapi dia hanya mau yang dzauq, ya perasaan saja, agama berdasarkan perasaan, maka ketahuilah dia adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia, atau dia syaitan yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Apabila engkau sanggup, maka lawanlah dia. Apabila kau tidak sanggup, maka kaburlah. Tapi kalau kau sanggup, maka robohkan tubuhnya, kemudian tindih badannya, dan cekik lehernya. Ya, ini yang kemarin disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian lanjutannya, kata beliau, wa qala aidan rahimahullah, wa qara'tu bi khatti syekhil muwaffaq qala sami'na darsahu ay ibna Abi Asrun ma'a akhi Abi Umar wan qata'na fasami'tu akhi yaqulu dakhaltu alaihi ba'du faqala lima in qata'tum anni qultu inna nasan yaqulun innaka asy'ariyun faqala wallahi ma ana asy'ariyun hadza ma'nal hikayah. Siapa yang baca terjemahnya? Hah? Yang bawa buku terjemahnya? Hah? Nah, ini baca Arabnya itu. Pel. Ini tisu.
Oh, sudah. Assalamualaikum. Mana tadi mic-nya? Oh iya. Ini hilang. Saya pernah membaca tulisan Syekh Muwafaq. Ia berkata, kami pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrum bersama saudaraku Abu Umar. Lantas kami berhenti. Saya mendengar saudaraku berkata, saya sesudah itu pernah datang kepadanya. Maka ia bertanya, mengapa kalian berhenti belajar dariku? Aku menjawab, orang-orang mengatakan bahwa engkau seorang Asy'ariyah. Ia berkata, demi Allah, saya bukan seorang Asy'ari. Secara makna, demikianlah kisahnya. Baik. Disebutkan di sini bahwa seorang pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrun, ya, di mana Syekh Muwafaq ini pernah belajar kepada Ibnu Abi Asrun beserta saudaranya yang bernama Abu Umar. Tapi dua orang ini kemudian tiba-tiba tidak lagi belajar kepada Ibnu Abi Asrun. Namun setelah itu Ibnu Umar itu Abu Umar pernah bertemu dengan gurunya tadi. Seraya bertanya, kenapa kalian kok berhenti ngaji sama saya, berhenti belajar sama saya? Maka dijawab bahwasanya kami mendengar orang-orang mengatakan engkau ini berpemahaman Asy'ari, ya, berpemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah nisbah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang yang punya 3 fase dalam kehidupannya. Fase yang pertama, beliau berpemahaman apa? Mu'tazilah. Ya, berpemahaman Mu'tazilah. Bahkan 40 tahun beliau berpemahaman Mu'tazilah. Karena terpengaruh juga dengan ayah tirinya yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Kemudian dia bertobat dari Asy'ariyah, bertobat dari Mu'tazilah, bahkan beliau menjadi imamnya. Bukan hanya seorang pengikut kerucu-kerucu, bukan. Beliau termasuk tokoh Mu'tazilah. Kemudian beliau bertobat dari Mu'tazilah, berpindah kepada pemahaman yang kedua, yaitu Kullabiyah, pengikut Muhammad bin Kullab. Setelah itu beliau di akhir hidupnya kembali kepada pemahaman Imam Ahmad alias Ahlus Sunnah. Meskipun masih ada residu-residunya, masih ada bekas-bekas, sisa-sisa pemikirannya yang lama itu masih ada. Tapi kebanyakan para ulama menghukumi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau wafat di atas akidah ahli sunnah, meskipun beliau masih belum sepenuhnya totalitas kepada ahli sunnah. Ini dibuktikan dengan karya-karya terakhir beliau seperti Maqalatul Islamiyin, demikian juga Risalah ila Ahli Thaghar, demikian juga Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ini 3 kitab yang menjelaskan akidah terakhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, bedanya dengan Mu'tazilah, kalau Mu'tazilah mereka itu menetapkan nama Allah, menolak sifat Allah. Jadi semua sifat-sifat Allah ditolak. Allah itu punya nama Alim, tapi dia itu enggak berilmu. Allah punya nama Sami', tapi dia nggak punya pendengaran. Ya, Allah itu punya nama Al-Basir, tapi dia nggak bisa melihat, dan seterusnya. Jadi dia tetapkan nama, tapi dia tolak sifat yang ada di dalam kandungan nama tersebut. Sedangkan Kullabiyah menetapkan sifat. Ya, Kullabiyah ini menetapkan sifat, tapi hanya sebatas sifat-sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah ditolak sama mereka. Ya, sifat dzatiyah itu artinya sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak perbuatan Allah. Kapan Allah melakukannya, maka dia melakukannya.
Kalau dzatiyah selalu ada pada Allah, tidak pernah terpisahkan. Seperti sifat wajah, sifat hidup. Apakah kalau Allah berkehendak dia punya wajah? Kalau tidak, maka tidak. Enggak kan? Enggak, itu menetap pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ridho, meridhoi, ya maka terkadang Allah meridhoi, terkadang tidak. Allah ridho ketika hamba-hambanya berbuat kebaikan, tapi Allah tidak ridho ketika hambanya berbuat keburukan, kekufuran. Murka, ghadab. Ya, Allah murka kepada hamba-hambanya ketika berbuat kekufuran, tapi Allah tidak murka ketika hambanya berbuat kebaikan. Ini namanya sifat yang berkaitan dengan kehendaknya. Kapan Allah berkehendak, dia tersifati dengan sifat itu. Ya, maka Kullabiyah menolak ini. Jadi Kullabiyah ini menetapkan separuh, meniadakan separuh. Nah, baru kemudian yang terakhir Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kepada pemahamannya Imam Ahmad, yaitu menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak dibeda-bedakan. Nah, Asy'ari yang sekarang ini itu yang mana? Asy'ariyah yang sekarang ini banyak beredar, itu yang mana? Yang Kullabiyah, yang fase kedua itu. Itu yang kebanyakan Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian yang lain. Nah, itu Asy'ariyah sekarang itu gitu. Menetapkan 7 sifat. Ya, sifat haya, kudrah, iradah, ya, kemudian haya, kudrah, iradah, kemudian as-sam'u, al-basaru, al-kalamu, sama satu lagi apa yang belum tadi? Al-ilmu. Ya, 7 sifat saja. Ya, ditambah lagi dengan sifat maknawiyah seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, ya, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ya. Ditambah lagi 7 sifat yang menguatkan 7 sifat tadi. Kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan, ya, kaunuhu aliman, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, apalagi qadiron. Ya, total berapa tadi berarti? 7 tambah 7 tambah 6 20. Ya, itu maksudnya sifat 20. Sifat 7, sifat 20. Terus kemana sifat-sifat yang lain? Allah murka, Allah ridho, Allah tinggi di atas arsy. Ditetapkan atau ditolak sama mereka? Ditolak. Ini menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lain. Itu akidahnya Kullabiyah. Maka Asy'ariyah ini termasuk diantara ahlil bidah. Bukan hanya dalam pembahasan asma wa sifat, bahkan dalam pembahasan-pembahasan yang lain banyak kesesatan-kesesatannya Asy'ariyah ini. Seperti dalam masalah takdir, ya, Asy'ariyah ini lebih condong kepada pemahaman siapa? Iya, nek gak Qadariyah kok sijine. Jabriyah. Ya, pemahaman mereka Jabriyah. Yaitu mereka punya konsep namanya al-kasb. Ya, al-kasb. Bahwasanya manusia itu mereka punya kehendak. Tapi kehendak mereka ini itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Karena mereka punya konsep tidak boleh ada pelaku kecuali Allah saja. Allah itu fa'il hakiki. Allah itu adalah pelaku yang sebenarnya. Adapun manusia pelaku, tapi dia itu cuma dohirnya saja. Hakikatnya yang melakukan siapa? Allah. Jadi tidak boleh ada pelaku lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum meyakini ada pelaku lain, berarti antum syirik. Karena ada pelaku lain selain Allah. Hanya Allah yang melakukan itu. Inti akidahnya mereka. Makanya sampai ada ucapan mereka, Allah yang menghamili semua wanita-wanita. Duduk wong lanang sing menghamili, sing metengi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena laki-laki itu hanya sebatas melakukan secara zahir saja.
betul pelakunya adalah si fulan laki-laki ini, suaminya ini, tapi dia itu pelaku yang dohir saja. Hakikatnya yang melakukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidahnya Asy'ariyah. Berarti kan ini kembali kepada akidah siapa tadi? Jabriyah. Manusia itu dipaksa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Asy'ariyah ini termasuk diantara firqah dhalah. Ya, nggak usah ragu, Asy'ariyah termasuk diantara firqah dhalah, kelompok yang menyimpang, meskipun tidak dikafirkan oleh para ulama. Ya, mereka masuk di dalam lingkup 72 firqah yang menyimpang. Nah, kembali ke kisah ini, di mana sang murid tadi, yaitu Abu Umar, menjawab bahwasanya aku mendengar Anda ini, kata orang-orang, berpemahaman Asy'ari. Maka sang guru tadi mengatakan, wallahi ma ana asy'ariyun, demi Allah aku bukanlah seorang pengikut Asy'ari, aku tidak berpemahaman Asy'ari. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa secara asal tidak boleh belajar kepada ahlil bidah. Kalau disinyalir ahlil bidah ini, fulan gurunya ini disinyalir sebagai ahlil bidah, maka kita tawakuf dulu sampai kita cross check, kita pastikan betul dia ini ahlil bidah, maka baru kemudian kita barok, berlepas diri. Nah, misalnya ada Ustadz fulan dituduh sama orang-orang Ustadz fulan ini berpemahaman khawarij. Nah, maka antum tawakuf, tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Tapi antum apa dulu? Tatsabbut terlebih dahulu, cross check terlebih dahulu. Karena orangnya ini cuma mengatakan tuduhan saja, tidak membawakan apa? Bukti. Kecuali kalau dia membawakan bukti. Ini loh, dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya presiden sekarang ini kafir. Ya, presiden sekarang ini bukan ulil amri, negara ini adalah negara tauhid, dituduh acara ya wis jelas iki, gak usah tabayun lagi antum. Karena buktinya sudah apa? Sudah clear, sudah jelas. Tapi itu pun sekarang bisa dipakai AI ya. Hah? Betul sama ya? Iya. Nah, ini repot juga nih sekarang ini. Iya kan? Sak muka-mukanya, sak suara-suaranya, ya, bahkan sak logat-logatnya juga jemaah. Iya, kalau itu jelas. Logat itu loh, ya apa caranya? Kalau ada orang medok ngomongi, maka ketika dia bikin AI, medok bisa jemaah. Iya, persis. Nah, ini ngerinya juga. Maka antum juga harus perlu tafabbut, tabayun terlebih dahulu. Kalau ternyata yang selama ini antum dapati, enggak, saya ngaji sama Ustadz Fulan ini nggak pernah dia mengatakan seperti itu. Ya, tapi ini loh videonya. Ya, saya cross check dulu videonya karena sekarang sudah zaman AI. Iya, saya cross check dulu videonya betul apa enggak. Ternyata setelah dicek ke ustadznya, Ustadz apa betul ini antum pernah ngomong kayak gini? Wallah enggak pernah ngomong kayak gitu, itu AI. Oh ya sudah. Ya, tapi intinya di sini dari kisah ini bahwasanya seandainya memang boleh belajar kepada ahlil bidah, maka sang guru tadi akan membela diri mengatakan, "Iya, ini aku Asy'ari opo?" Ngerti ya? Pasti dia akan mengatakan demikian. Emang kenapa kalau saya Asy'ari? Ya, kenapa kok nggak mau ngaji sama Asy'ari gitu? Kalau dia betul-betul membolehkan belajar kepada ahlil bidah, tapi ternyata enggak, dia menolak, demi Allah aku bukanlah seorang yang berpemahaman Asy'ari. Ya, maka perlu antum bedakan antara seorang yang memang dia ini dikenal di atas sunnah, akidahnya, pemahamannya, dia ini memang sudah dikenal masyhur di atas sunnah. Kemudian dia ini mengucapkan ucapan-ucapan yang menyelisihi akidah ahli sunnah. Maka yang seperti ini antum perlu untuk cross check terlebih dahulu. Antum perlu untuk tabayun terlebih dahulu. Apakah betul? Kalau memang betul, ya, apakah itu karena ketergelinciran lisan? Apakah itu karena kekeliruannya dia bertobat atau tidak? Kenapa? Karena nggak biasanya dia kayak gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau ada ustadz yang dikenal di atas sunnah, tiba-tiba dia mengatakan atau dia mencela pemimpin misalnya, atau dia menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala, padahal harusnya ditetapkan sifat Allah, tapi dia menolak sifat Allah,
Maka yang seperti ini di cross check terlebih dahulu. Ustadz, apa betul antum ngomong seperti ini? Antum menolak kalau Allah itu di atas. Kan ini kekeliruan dalam masalah prinsip. Nggak ditolerir seperti ini. Maka kalau dia jawab iya, itu kekeliruan dari saya dan saya bertobat kepada Allah. Ya sudah selesai. Tapi kalau dia ngotot mengatakan iya, saya mulai sekarang berpemahaman, tidak berpemahaman kalau Allah itu di atas. Ah ya wis, fix, berarti dia sudah menyimpang, keluar dari Ahlus Sunnah. Tapi kan yang lain masih sama seperti Ahlus Sunnah. Iya, satu saja penyimpangan dalam masalah prinsip itu mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Jangan pakai timbangan-timbangan, kan 99% masih benar. Hanya satu yang dia menyimpang dari Ahlus Sunnah. Iya, satu ini mengalahkan yang 99. Karena kaidahnya al-bid'ah ghalabah. Ya, satu penyimpangan kebid'ahan, masalah prinsip ya, bukan masalah-masalah yang lain, masalah prinsip. Satu saja keliru dalam masalah prinsip itu menyebabkan orangnya keluar dari Ahlus Sunnah, meskipun 99% yang lain benar. Sebagaimana asyirku ghalab, satu kesyirikan itu bisa mengalahkan 99% itu. Ada orang ibadahnya kepada Allah, sholatnya untuk Allah, sedekah lillah, semuanya ikhlas untuk Allah. Hanya satu perbuatan, dia pernah minta kepada kuburan-kuburan keramat. Sing menang sing di. Yang mendominasi yang mana? Yang syirik yang mendominasi. Yang lainnya itu gugur semuanya. Nah, penyimpangan dalam masalah prinsip akidah juga seperti itu. Satu prinsip dilanggar, dan setelah kita cross check memang demikian, dia mengakui dia tidak lagi di atas itu, maka ya sudah, berarti say goodbye. Ya, say goodbye sudah, nggak usah dipertahankan, kan dia masih banyak kebaikannya, masih banyak jasanya. Enggak. Kita ini walak wal baroknya jelas, tidak abu-abu. Ya. Sedangkan kalau yang kedua, kondisi yang kedua, yaitu memang dia ini tidak dikenal sebagai seorang dai, seorang ustadz yang di atas sunnah. Memang dia ini dikenalnya ahli bidah. Ketika dia mengucapkan ucapan-ucapan yang menyimpang, ya sudah, nggak usah di cross check lagi. Memang itu apanya? Cirinya, wataknya. Makanya bedakan antara watak sama watu. Ya, bedakan watak sama watu. Bedakan batuk yang memang karena keselak dan batuk yang memang karena penyakit. Gini jamaah, antum kalau misalnya duduk sekarang ini, ada sebelah antum itu batuk, tapi batuknya itu cuma sesekali saja. Sudah, itu tak batuknya. Antum masih mau duduk di sana enggak? Masih. Kenapa? Ini batuk ini bukan dari penyakit, tapi memang ada mungkin keselak atau apalah pokoknya, tapi bukan dari penyakit ini batuk ini. Karena intervalnya itu sedikit. Nanti mungkin setengah jam lagi baru dia batuk lagi gitu. Tapi kalau sebelah antum ada yang batuk dengan batuk yang sangat luar biasa, gitu. Antum masih mau duduk sebelahnya? Enggak, ngali ya jamaah. Ketularan antum. Ini bisa jadi penyakit apa? TBC. Iya kan? Batuknya ini bukan batuk biasa, ini batuk penyakit ini. Maka demikian Ahlus Sunnah. Kalaupun dia salah, maka salahnya itu adalah salah yang ringan, kesalahan ringan. Itu pun kalau kita tabayun dan dia sadar itu salah, maka dia bertobat kepada Allah. Iya, ana keliru ketika mengucapkan seperti itu. Ana bertobat kepada Allah. Atau mungkin orangnya yang gagal paham. Hendak maksud saya tadi mengatakan Allah itu tidak di atas. Itu maksudnya Allah itu tidak di atas, harus di atas kita. Maksudnya gini loh. Kan ada orang itu ngelesnya gini. Kalau Allah itu di atas, berarti kalau kita pindah kota, maka di atas kita nggak ada Allah dong. Apa maksudnya? Antum di Surabaya sekarang, Allah di mana? Di atas. Antum sekarang di Surabaya. Terus kemudian antum pindah ke Malang. Antum ditanya di mana Allah? Loh, kok tetap di atas? Enggak, Allah yang kau tunjuk tadi di mana? Surabaya. Nah, kalau konsep Allah di atas kayak gitu, antum terima atau antum tolak?
Antum tolak, gak ngono konsepnya aman dhewe iku. Nek kene nunjuk nang Surabaya, oh ya wis berarti Allahnya di Surabaya. Terus kalau misalnya kita pindah ke Jakarta, ditanya di mana Allah? Oh, di Surabaya. Ya, di atas tapi yang di Surabaya. Apa gitu? Tidak. Nah, kata ustadznya, ngono maksudku iku. Cuman dipotong video nih. Makanya yang tersebar itu saya menolak Allah di atas. Itu tok yang dipotong. Oh, tiba ngono. Ya, kenapa kita perlu tabayun? Karena selama ini dia dikenal di atas sunnah. Tapi kalau yang ngomong ini ahli bidah, mengatakan Allah tidak di atas, gak usah tabayun, wis memang iku apa nih? Itu wataknya memang, akidahnya itu sudah. Jelas ya jamaah ya? Ya. Kata Syekh Utsaimin di sini, yustafadu min hadzal kalam annahu la yanbaghi an tajlisa ila mubtadi'. Ya, diambil faedah dari ucapan tadi bahwa tidak layak engkau duduk di majelisnya ahli bidah alias belajar kepada ahli bidah walau kanat bid'atuhu khafifatan ka bid'atil asy'ariyah, meskipun bid'ahnya itu ringan seperti bid'ahnya Asy'ariyah. Maksudnya bid'ah yang ringan di sini adalah bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, maka Asy'ariyah ini bid'ah, tapi bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Beda sama bid'ahnya Rafidhah, ya bid'ahnya Jahmiyah, bid'ahnya liberal, bid'ahnya apa lagi? Ya itu tadi Syiah Rafidhah, atau bid'ahnya Sufi yang ekstrim. Beda. Kalau itu bid'ah yang berat yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Baik, dilanjutkan wa an Malik rahimahullah. Nah, ini ada koreknya ini. Wa an Malik rahimahullah, ketemu? Coba 137. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Malik rahimahullah wa an Malik rahimahullah qala la yukhazul ilmu an arba'atin safihin yu'linu as-safaha wa in kana arwan nasi wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu wa man yakdhibu fi hadithin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadith wa salihin abidin fadilin idza kana la yahfazu wa yuhaddits bihi. Baik. Kata beliau, Imam Malik rahimahullah mengatakan la yu'khadul ilmu, terjemahnya dulu lupa nah. Ya, ini meringankan beban anak. Betul. Hendaknya ilmu tidak dipelajari dari 4 orang-orang. Loh, dari Malik. Ya, ada tulisannya itu. Dari Malik. Iya. Dari Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, hendaknya ilmu tidak dipelajari dari 4 orang-orang bodoh yang menyatakan kebodohannya. Enggak, antum keliru mandeknya. Ilmu tidak diambil dari 4 orang, titik. Iya. Hendaknya ilmu tidak dipelajari dari empat orang bodoh yang menyatakan kebodohannya, sekalipun ia manusia yang paling banyak meriwayatkan, pelaku bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Siapa yang berdusta ketika berbicara kepada orang lain, sekalipun aku tidak menuduhnya berbohong dalam menyampaikan hadis. Orang soleh, ahli ibadah, dan memiliki banyak keutamaan, tetapi tidak hafal hadis yang disampaikannya. Baik. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama, safi yu'linus safah, orang yang bodoh tapi bangga dengan kebodohannya, memamerkan kebodohannya. Nah, ini tidak layak seorang yang sudah tahu kapasitas dirinya itu bodoh, tapi dia memamerkan kebodohannya, menampakkan seakan-akan dia ini orang yang alim. Ana dulu pernah
ya terlibat perdebatan. Dulu masih zaman-zaman main medsos, pernah terlibat perdebatan dengan seseorang. Orang ini menampakkan seakan-akan dia ini orang yang punya kapasitas keilmuan, ya, paham tentang dalil. Tapi saya kaget ketika di akhir, setelah dia nulis panjang lebar, ngomongnya juga belepotan. Kalau ngomong belepotan mungkin karena ya tipu ya. Ya mungkin karena keyboardnya kepencet atau masih wajar lah. Cuman ketika itu saya kaget, dia mengatakan wallahu a'lam bisawab. Sawab ini kayak sabun, bahasa Inggris sabun tahu sawab? SOAP. Sawab sabun. Anak gini dok. Dia tulis seperti itu, wallahu a'lam bisawab. Sabun gitu. Bahasa Inggris. Nah ini sudah bodoh, nggak paham bahasa Arab, tapi dia menampakkan kebodohannya di depan umum. Harusnya dia malu dengan kapasitasnya, tidak memiliki ilmu, namun dia berbicara tentang apa-apa yang tidak dia pahami. Allah banyak memperingatkan dalam Al-Quran, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, jangan kau berbicara tentang sesuatu yang kau tidak memiliki kapasitas keilmuan di dalamnya. Kalau memang nggak tahu ya sudah, mending diam. Biarkan orang-orang yang paham yang berbicara di situ. Adapun kalau kita memang bukan bidangnya di situ, ya sudah diam. Maka orang yang bodoh dan dia menampakkan kebodohannya. Wa in kana arwan nas, meskipun dia ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan, maksudnya dalam ilmu hadis dia ini menjadi perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi dia ini kapasitas ilmunya tidak ada. Maka tidak diambil ilmu dari orang seperti ini. Atau kalau zaman sekarang yang sudah tidak lagi diriwayatkan hadis alias hadis sudah terkumpul, ya bisa kita ambil pelajaran di sini adalah orang yang bodoh meskipun dia memiliki koleksi kitab yang banyak. Dia mlebu nang omahe iku kitabe akeh. Ya, atau dia itu koleksi apa sekarang? Kajian banyak. Ya, dia di HP-nya itu download kajian banyak, download tok gak dirungokno. Ya, taruh di playlist. Wah, ini habis ini kajian ini. Ya, kalaupun dia mendengarkannya tapi dia tidak memahami apa yang didengarkan, maka tetap saja dia ini menjadi orang yang jahil. Kemudian yang kedua, tidak diambil ilmu dari pelaku bid'ah, sahibi bid'ah yad'u ila hawa. Pelaku bid'ah plus dia mengajak orang lain pada bid'ahnya, alias dai-dai ahlil bid'ah. Wa man yakdzibu fi haditsin nas. Yang ketiga, yaitu yang berdusta ketika berbicara dengan manusia. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadits, meskipun aku tidak mencurigainya berdusta di dalam hadis. Jadi orang yang cuma berdusta saja itu sudah tidak diambil ilmu darinya, meskipun bukan dalam hadis. Dustanya bukan atas nama Rasulullah, tapi dustanya itu ya umum kepada orang-orang pada umumnya. Ya, maka itu kata Imam Malik tidak diambil ilmu dari seorang yang pendusta, berdusta itu. Dan juga hati-hati, terkadang kita ini bercanda, tapi bercandanya itu juga dengan berdusta. Nabi SAW mengatakan, fawailun ya, liman kadzaba liyudhika bihin nas, fawailun lahu. Ya, celaka bagi orang yang berdusta demi untuk supaya membuat orang lain tertawa. Ya, dia berdusta supaya orang lain tertawa. Maka celaka dia. Dan maka hati-hati dengan kedustaan. Kenapa orang yang berdusta kok nggak bisa diambil? Artinya kalau dia meriwayatkan hadis, kemudian ada perawi yang pernah berdusta, maka langsung hadisnya itu menjadi dhaif gara-gara ada fulan ini. Kenapa? Kan kalau kita mau pakai husnudzon, bisa jadi dia sudah tobat, nggak berdusta lagi. Iya, untuk menjaga. Tapi kenapa kok nggak husnudzon saja? Enggak.
Karena diibaratkan oleh para ulama, orang yang berdusta tidak bisa diambil hadisnya. Kalau dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya menjadi dhaif. Meskipun kalaupun dia ini sudah bertobat, maka orang yang berdusta itu ibarat seperti seorang gadis yang berzina. Tobat urusan dia sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kegadisan yang balik enggak? Enggak balik. Hatta tobat 1000 kali enggak balik. Maka demikian juga pendusta, kalau dia bertobat, iya, Allah maha mengampuni tobat, tapi reputasinya di mata manusia tidak akan kembali. Dia tetap akan dicap sebagai pendusta sama orang-orang. Ya. Kemudian yang keempat, wasolihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bihi. Ada orang yang soleh, ahli ibadah, dan dia juga memiliki banyak kebaikan-kebaikan, tapi dia itu tidak bisa menjaga apa yang dia ucapkan. Artinya dia nggak memahami apa yang dia ucapkan itu. Jadi ada perbedaan antara alim dengan abid. Kalau di Indonesia sama, semua dianggap sebagai ulama. Antum kalau lihat ya, ada orang yang soleh, sobonang masjid, ya kan, rajin baca Quran, rajin poso Senin Kemis, rajin sholat malam, sodako, umroh benulan, kaji ben tahun misalnya. Luar biasa orang ini soleh, ahli ibadah dia. Kalau di sini langsung naik statusnya menjadi apa? Ulama. Iya, langsung dimintai fatwa, ditanya-tanya tentang agama, dikongkon ngisi ceramah. Loh, dia ini cuman hanya sebatas abid, ahli ibadah. Dia ini hanya mengamalkan ilmu yang dia pelajari, kemudian diamalkan dalam bentuk ibadah. Selesai. Ya, dia nggak paham tentang ilmu. Nah, maka orang seperti ini tidak boleh diambil ilmunya, meskipun dia ahli ibadah. Tafadhal, lanjutkan. Faya ayyuhat talib. وقال أيضا فيا أيها الطالب إذا كنت في الساعة واختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئي أو قدري أو قبوري وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجل رجال صحيح العقد في الدين متينا اتصال بالله صحيح النظر تكفو الأثر إلا bihajar. Assalamualaikum. إلا بهجر المبتدئة وبدائهم. Nah, baik, artinya Wahai para penuntut ilmu, jika engkau memiliki keleluasaan dan pilihan, jangan belajar dari ahli bid'ah, Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, penyembah kuburan, dan sebagainya. Engkau tidak akan menjadi manusia sejati yang berakidah sahih dalam agama, berhubungan kuat dengan Allah, berpandangan benar, dan mengikuti asar kecuali dengan menjauhi para pelaku bid'ah dan bid'ah mereka. Nah, maka di sini beliau menasihatkan untuk tidak mengambil ilmu dari ahli bidah seperti Syiah Rafidhah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah atau Kuburi, ya, orang-orang pengkeramat kuburan, ya para orang-orang yang gemar mengkeramatkan kuburan-kuburan yang kuburannya kayak terang bulan itu ya, masih ingat ya? Ya, karena kata beliau, engkau tidak akan fa innaka lan tablugha mablaghar rijal. Kau tidak akan mencapai kedudukan yang sesungguhnya dari seorang yang baik. Sahihal aqdi fid din, engkau memiliki akidah yang sahih di dalam agama ini. Matinal ittisali billah, kau tidak akan menjadi orang yang kuat hubungannya dengan Allah. Sahihan nadhar, memiliki pandangan vision yang baik. Takful athar, engkau berpegang teguh dengan athar. Athar artinya warisan atau ya peninggalan dari Nabi, alias berpegang teguh dengan jalannya Nabi.
Kau tidak akan mencapai derajat seperti itu illa kecuali bihajril mubtadi'ah, dengan memboikot, menjauhkan diri dari ahli bidah wa bid'ahihim, dan bid'ahnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa ahli bidah itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana ahli maksiat juga bertingkat-tingkat, orang kafir juga bertingkat-tingkat. Maka sikapi masing-masing dengan tingkatannya. Jangan hulu dan jangan pula jafa. Jangan meremehkan. Kalau ahli bid'ahnya ini adalah orang-orang yang memang awam, tetangga antum misalnya, yang memang mereka ini jahil, nggak punya ilmu. Mereka hanyalah orang-orang yang hanya mengikuti sebatas apa yang mereka ketahui. Artinya mereka belum sampai ilmu kepadanya, belum sampai sunnah kepadanya, belum sampai tauhid kepadanya. Maka sikapi mereka dengan baik. Anggap mereka adalah orang-orang yang memang target dakwah kita, ya, awamnya. Adapun tokoh-tokoh mereka yang mungkin gelarnya mereka sudah ustadz, yang menyeru kepada bid'ah, yang memerangi sunnah, yang memprovokasi kaum muslimin untuk membenci sunnah, membenci ahlus sunnah, maka yang seperti ini diboikot. Diboikot alias kita tidak mau duduk bersamanya, ya, kita tidak mau hadir di majelisnya. Bahkan kalau kita memiliki power, kita akan berusaha untuk memperingatkan kaum muslimin dari mereka. Ya, ini sikapi dengan masing-masing. Sebagaimana pelaku antum sama nggak perilakunya, kebenciannya? Pelaku maksiat yang cuman sekedar apa misalnya? Mencuri mangga, ya. Sama koruptor misalnya, ya. Sama enggak? Beda. Ya, maka demikian juga ahli bidah yang awam dengan yang sudah tokoh-tokohnya, ini harus disikapi dengan sikap yang berbeda. Kebencian kita juga berbeda. Kita baca di sini syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Zahiru kalamil musannif annahu la yu'khadhu an sahibil bid'ati syai'un hatta fima la yata'allaqu bi bid'atihi." Zahirnya ucapan beliau tadi bahwasanya tidak boleh mengambil sesuatu apapun babar belas. Ya, sesuatu apapun dari ahli bidah, ilmu apapun nggak boleh dari ahli bidah, meskipun tidak ada kaitannya dengan bid'ahnya. Zahirnya tadi seperti itu. Famathalan idza wajadna rajulan mubtadi'an lakinnahu qawiyyun fi ilmil arabiyyah min balaghatin wa nahwin wa sarfin fahal najlisu ilaihi wa na'khudhu minhu hadzal ilma alladhi huwa qawiyyun fihi aw nahjuruh. Kalau misalnya ada kasus kita mendapati ada seorang ahli bidah, tapi dia ini punya ilmu dalam bahasa Arab seperti nahwu, ya, balaghah, sastra, atau sorof, ya, dia punya ilmu tentang itu. Maka apakah boleh kita mengambil ilmu darinya karena dia ini punya ilmu bahasa Arab yang bagus? Apa boleh kita belajar kepada dia, atau justru kita hajar? Hajar bukan hajar, ya. Engko antum keliru kerungu bahaya ini. Apakah kita belajar sama dia atau kita hajar dia? Moro dikepui, ditandai. Bukan hajar artinya diboikot alias kita nggak mau sedikit pun mengambil ilmu darinya, duduk di majelisnya. Zahiru kalami syekh annana la najlisu ilaihi li'anna dzalika yujibu mafsadatain. Zahir ucapannya Syekh Bakar tadi, kita tidak duduk bersama atau belajar kepada orang tersebut karena itu bisa menimbulkan dua kerusakan. Al-mafsadal ula, kerusakan yang pertama, iltiraruhu binafsi fayahsibu annahu ala haqqin. Ini akan membuat si ahli bidah tadi kepedean. Iya, akan semakin membuat si ahli bidah tadi kepedean. Kenapa? Lihat nih, jenggot-jenggot ini, salafi-salafi ini, belajarnya sama saya, berarti saya ini di atas kebenaran. Ya, lihat, mereka ini ngakunya
ahlus sunnah, salafiyin, belajarnya juga sama saya. Berarti saya ini dianggap ahlus sunnah juga. Saya dianggap di atas kebenaran juga. Maka ini membuat dia semakin apa? Pede dengan bid'ahnya tadi, dengan kesesatannya tadi. Ya. Padahal dia Syiah misalnya, atau Khawarij misalnya, atau Sufi tadi, para penyembah kuburan tadi. Ada ahlus sunnah belajar bahasa Arab sama dia, tambah apa? Tambah gede ndase. Gak cukup surbani. Ini kerusakan yang pertama. Yang kedua, iltirarun nasibi. Kerusakan yang kedua adalah yaitu orang-orang lain itu akan tertipu juga. Haitsu yatawaradu alaihi tullabul ilmi wa yatalaqawna minhu wal ammi la yufarriqu baina ilmin nahwi wa ilmil aqidah. Ya, orang-orang akan tertipu di mana ketika banyak manusia ahlus sunnah mengambil ilmu darinya, maka orang-orang awam akan menganggap bahwa sang guru ini itu di atas kebenaran. Itu buktinya fulan belajarnya sama dia. Berarti ini di atas kebenaran. Karena orang awam nggak bisa membedakan, ya nggak bisa membedakan hal tersebut. Lihada nara alla yajlisal insanu ila ahlil ahwa wal bid'ah mutlaqan. Oleh karenanya kami berpandangan tidak boleh seseorang itu belajar kepada ahlil bidah secara mutlak. Ya, tapi yang sudah ya sudah. Gitu loh, nggak perlu kemudian kita balik lagi. Ustaz, anak dulu mulai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, anak terlanjur belajar sama ahlil bidah misalnya. Ya, anak tahu guru-guru anak ini dulunya itu adalah orang-orang yang tidak berpemahaman di atas ahlus sunnah. Ya, terus gimana? Masa saya balik SD lagi gitu? Ya enggak, ya sudah. Namun yang kita dapati sekarang banyak di antara sebagian orang bermudah-mudahan ya dalam perkara-perkara yang perkara-perkara yang sebenarnya bisa ada ahlus sunnah, tapi karena mungkin kurang ini ya, metodenya kurang bagus misalnya, maka belajarnya kepada ahlil bidah dalam ilmu tajwid misalnya, mengaji, atau dalam ilmu bahasa Arab tadi ya. Kecuali kalau memang dia ini orang yang tidak diketahui, alias dia ini bukan bid'ah, ahlil bid'ah yang menampakkan kebid'ahannya, maka ya sudah. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalnya ada seorang guru, dia ini memang di atas akidah Syiah misalnya, tapi dia nggak menampakkan, alias apa? Taqiyah. Kemudian kita belajar kepada dia bahasa Arab, kita belajar kepada dia ilmu tajwid misalnya, maka ya sudah, boleh, karena kita menghukumi secara zahir. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia ini Syiah Rafidhah, dia ini Sufi, dia ini pemahamannya Mu'tazilah, dia ini pemahamannya Khawarij, jelas nampak, dan dia bangga menampakkan itu, dan dia menyeru manusia kepada akidahnya dia. Kalau antum sudah tahu orang seperti ini, jangan belajar apapun kepada dia, meskipun cuman ilmu tajwid, meskipun itu ilmu bahasa Arab. Paham ya? Ya, tapi kalau yang dilihat dari guru-guru sekolah, ya kalaupun mereka punya pemahaman yang menyimpang, tapi yang kita lihat mereka ini tidak apa? Tidak menampakkan penyimpangannya dan tidak menyeru manusia kepada kesesatannya. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa juga. Ya, karena namanya bejana itu pasti akan mengeluarkan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Nggak mungkin kalau bejana isinya kopi disuntek metune teh. Paham ya? Jadi ahlil bidah meskipun dia ini mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan akidah seperti bahasa Arab atau tajwid tadi, tetap nanti ada ucapan-ucapan yang mengarah kepada akidahnya itu. Misalnya, ini anak ngajari antum bahasa Arab. Biasanya kalau guru-guru bahasa Arab itu ketika memberikan contoh kalimat, biasanya diambil dari ayat Quran. Ya, saya kasih tarkib, susunan kalimat dalam bahasa Arab. Doroba Muhammadun Zaidan. Maka doroba ini kata kerja, Muhammad adalah fa'il, pelakunya.
sedangkan Zaid adalah maf'ul bih, objeknya. Baik. Boleh nggak saya balik? Boleh. Ya, dalam bahasa Arab boleh dibalik, objeknya di depan, pelakunya belakang. Seperti misalnya Doroba Zaidan Muhammadun. Ya. Jadi tetap di situ meskipun dibalik, pelakunya tetap siapa? Muhammad. Korbannya tetap siapa? Zaid. Meskipun susunannya dibalik. Ya. Paham anak-anak? Paham. Ini kan pura-pura guru gitu. Sekarang kita contohkan ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa kallamallaha Musa taklima. Ya, dalam qiraah ini dia juga ngajar tajwid. Dalam sebagian qiraah ya, dibaca wa kallamallaha Musa taklima. Ya. Ini dalam ilmu tajwid juga ada qiraah seperti itu. Orang yang nggak paham mantuk-mantuk dong. Oh iya ya. Berarti di sini subjeknya, fa'ilnya adalah Musa. Sedangkan maf'ul yang diajak bicara adalah Allah. Kena antum. Padahal ini pelajaran apa? Pelajaran bahasa Arab. Ya bukan pelajaran akidah. Tapi demikian, kalau memang gurunya ini dasarnya sudah sesat, akidahnya sesat, belajar bahasa Arab pun pasti melenggoknya kepada akidahnya dia. Ya, sebagaimana ahlu sunnah antum dapati, coba antum lihat ahlu sunnah, bahas apapun selalu dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan tauhid. Padahal pembahasannya tentang rumah tangga, pembahasannya tentang apa misalnya waris, pembahasannya tentang zakat, pasti di situ ada ya, ada penekanan-penekanan pada poin-poin tauhid, poin-poin akidah. Ya, meskipun bukan secara khusus bahas tentang tauhid, tapi karena backgroundnya dia memang ahlu sunnah, pasti dia akan keluarkan akidah-akidahnya itu. Apa kayak kemarin misalnya, Anda juga nggak kepikiran tentang membahas tentang masalah hujan. Ya, kita pernah diminta waktu kemarin awal kali musim hujan, bulan November Desember itu, Ustadz minta tema ini fikih hujan. Ya, seperti doa-doa hujan, adab kalau hujan bagaimana, kalau hujan deras bagaimana, nek banjir ya apa, ya kan. Kemudian kalau hujan selesai doanya apa coba? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya udah, kita minta itu. Hanya kita cari referensi, dapat tulisannya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Ya. Nah, ketika kita baca di situ, maka beliau memberikan pelajaran-pelajaran tentang hujan dikaitkan dengan masalah akidah, yaitu hujan itu adalah bukti bahwasanya Allah berada di atas. Kok iso? Gitu kan. Dia bawakan ayat-ayat, wa anzalna minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan dari langit air. Allah yang menurunkan hujan, namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Sama juga nanti bulan Ramadan, ayat yang sering dibaca ketika bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Itu ternyata juga dalil apa? Ketinggian Allah di atas. Tuh, padahal bahas poso, tapi tetap dibelokkan kemana? Akidah. Ya, maka sama juga ahli bidah ketika membahas masalah-masalah apapun pasti beloknya kepada sesuai dengan pemikirannya. Ya. Ana lupa pernah ada tokoh siapa itu di Mesir itu. Jadi dia itu memang punya pemahaman Khawarij. Tapi dia memang sosok yang berilmu gitu loh. Maka dia diminta untuk mengisi kajian, tapi nggak boleh bahas akidah, nggak boleh kitab akidah, disuruh kitab fikih. Ya, bahas kitab fikih saja, biar aman, nggak nyinggung akidah. Dikira nek kitab fikih itu dia nggak akan mengeluarkan akidahnya. Maka mulai bahas kitab fikih, bab yang pertama kitab toharoh, bersuci. Ya,
Di antara bersuci adalah bab tentang miyah, tentang air. Maka ketika itu dia sikat pemerintah karena tarif air naik. Ya, sikat pemerintah di situ. Karena apa? Biaya air sekarang naik gitu. Dibahas menggok sana juga jemaah. Ini bahas kitab fikih tapi nyikatnya juga nyikat pemerintah. Ya memang dasarnya dia khawarij. Ya dasarnya dia khawarij. Anda pernah tahu buletin apa ganti sekarang kafah, ya kan? Buletin kafah. Itu kalau antum perhatikan tiap pekan, nggak usah diperhatikan mis. Ya. Tapi biasanya yang sudah memperhatikan tiap pekan ini kan dia mengangkat tema-tema yang sedang trending, ya enggak? Tema-tema yang sedang trending. Tahu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya digiring kemana? Iya, tetap dia nyikat pemerintah, memang nggak dianggap pemerintah ini, tapi tetap dia akan mengeluarkan isinya. Ujung-ujungnya dia, ini pemikiran apa sih dia ini? Ya, ujung-ujungnya apa itu? Ngajak apa itu mereka ini? Selain itu, apa tujuan utama mereka? Apa? Khilafah. Itu untuk dapat di tiap ujung-ujungnya itu tidak ada solusi lain kecuali khilafah. Tidak ada solusi lain kecuali khilafah. Jadi semua tema-tema yang diangkat setiap pekan itu, mau sedang trending LGBT, kemudian trending apa lagi? Kasus apa gitu, pasti ujung-ujungnya kemana? Khilafah. Ya, karena memang itu pemikirannya dikeluarkan semua. Beda sama kita, digiring kepada tauhid, digiring kepada akidah. Taib wallahu a'lam bissawab. Ini masih kurang sedikit. Kata beliau, berarti nggak usah tanya jawab. Kata beliau, hatta wa in kana la yajidu ilmal arabiyyati wal balaghati was sarfi mathalan illa fihim. Maka nggak boleh belajar kepada ahli bidah meskipun engkau tidak mendapati guru lain yang bisa mengajari engkau bahasa Arab, mengajari engkau balaghah, mengajari engkau sorof misalnya, kecuali kepada ahli bidah. Fasayaj'alullahu lahu khairan minhu. Sungguh engkau tidak memiliki ilmu tentang bahasa Arab, tapi engkau masih di atas tauhid, lebih baik daripada kau merelakan menggadaikan tauhidmu, akidahmu, belajar kepada ahli bidah tadi. Li'anna taraddudat tullabi alaihim la syakka yujibu ghururahum wa iqtiraran nasi bihim. Karena tidak diragukan lagi, seorang yang sering berinteraksi dengan guru ahli bidah itu menyebabkan si ahli bidahnya tadi kepedean, merasa dia di atas kebenaran, dan orang-orang manusia akan tertipu, dikira sang guru ini di atas kebenaran karena antum belajar sama dia, banyak orang belajar sama dia. Kalau mau ditambahkan, itu bisa menyebabkan antum jadi cinta sama gurunya itu. Tresno jalaran soko kulino. Ya, padahal gurunya ini berpemahaman Rafidhah misalnya. Antum tahu ini berpemahaman Rafidhah, tapi tetap antum belajar bahasa Arab sama dia. Lama-kelamaan kebencian antum sama dia jadi pudar. Iya enggak? Apalagi kalau digratis sekolahnya. Apalagi kalau antum dikasih fasilitas ini, dikasih fasilitas, oh sudah hilang kebencian antum kepada si Rafidhah, berubah menjadi cinta kepada dia. At least minimal ketika gurunya disenggol, dibantah sama ahlu sunnah, sing mencak-mencak sapa? Antum. Loh, antum tahu nggak kalau guru antum ini berpemahaman seperti itu? Iya, anak tahu. Tapi dia ini berjasa sama anak, dia ini begini loh, mulai san. Padahal biar saat durungnya melbu kon gak ngono loh. Kau dulu ketika sebelum masuk kau keras kepada Syiah, keras kepada Khawarij, keras kepada Sufi. Tapi begitu kau belajar kepada mereka ini, mulai jadi apa? Mulai jadi lembek. Ya. Maka inilah kenapa tidak disarankan belajar kepada ahli bidah. Tapi anak cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Satu aja. Ya, langsung.
Amin. Ada 2 pertanyaan. Satu pelanggaran. Pertanyaan pertama terkait masalah sifat nuzul. Bagaimana cara membantah orang yang berpahaman sifat nuzul ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Jika turunnya itu tiap-tiap negara beda-beda. Yang kedua, bagaimana kita belajar kepada pelaku bid'ah, tapi ini urusan dunia, semacam matematika, fisika. Bagaimana menyikapinya? Nah, yang pertama, katakan kepada dia bahwasanya agama itu tidak boleh dengan menggunakan akal. Akidah ya tentang Allah tidak boleh menggunakan akal. Nah, dia berpemahaman seperti itu ketika disebut Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, yang dipahami sama dia berarti Allah berpindah-pindah. Padahal dalam hadis itu tidak ada kalimat Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah hanya mengatakan, Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ilas sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Nah, kalau dia berpemahaman bahwa Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti waktu sepertiga malam terakhir, ini dia sudah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya, tanya kepada dia, Mas, Pak, kalau kau ingin mendapati sepertiga malam terakhir di Surabaya, kau harus ke Surabaya. Kalau kau ingin mendapati sepertiga malam terakhir di Jakarta, maka kau harus ke Jakarta. Kalau kau ingin mendapati sepertiga malam terakhir di Saudi, kau harus ke Saudi. Dan seterusnya. Itu memang kita, sifatnya manusia demikian. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah jangan disamakan kayak gitu dong. Nah, inilah kenapa kita katakan mereka ini sebenarnya yang musyabbiha. Mereka ini yang sebenarnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita yang dituduh menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menolak sifat Allah karena di benak mereka itu mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluk dulu. Setelah mereka serupakan Allah dengan makhluk, baru kemudian mereka tolak. Nah, ada yang mengatakan Wahabi itu mengatakan Tuhannya punya tangan ambil gini. Paham ya? Tangannya sambil gini. Makanya ditolak sama dia, nggak menetapkan ini karena dia sudah pertama kali menyerupakan tangan Allah dengan tangannya dia, tangan makhluk. Itu masalahnya. Seandainya tashbih, ya menyerupakan Allah dengan makhluk ini dihilangkan dari kepalanya, sudah selamat dia. Ya, sebagaimana kita nggak ada kepikiran kayak gitu. Ya, antum kalau kepikiran kayak gitu ya sama 11-12 sama mereka kayak gitu. Kalau dibacakan misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy-nya. Apa arsy? Singgasana. Arsy itu adalah sarirul malik, singgasana raja. Maka kalau terbetik antum Allah di atas singgasana, oh berarti gedean arsy daripada Allah. Nah, oleh tekondi kon-kono iku. Ayo, sing mbok bayangno apa? Raja lungguh nang kursi. Iku kon menyerupakan Allah dengan raja. Itu kesalahanmu dari awal. Errormu dari awal itu. Seandainya tetapkan saja Allah di atas arsy-nya, kita nggak tahu arsy itu bagaimana, apalagi Allah bagaimana, ya sudah kita terima saja. Kalau seandainya antum tahu arsy itu bagaimana, antum tahu Allah itu bagaimana, baru antum bisa komentar di situ. Contoh ya, saya mengabarkan kepada antum, saya melihat seekor singa terbang dengan kedua sayapnya. Antum terima informasi ini atau antum tolak? Kenapa? Kenapa kok antum bisa tegas menolak? Antum pernah lihat singa. Dan selama antum ke kebun binatang, taman safari, kak ono singa duwe punya sayap, singa bisa terbang, nggak ada. Kalaupun ada di film kartun. Iya. Antum bisa tegas menolak. Tapi kalau anak kabarkan kepada antum ada satu spesies hewan, antum nggak pernah ngelihat hewan ini. Ya. Apa nama hewannya? Hah? Nama hewannya
Ana kabarkan saya melihat hewan fulan ini. Antum tidak pernah tahu hewan fulan ini apa? Tidak pernah lihat bentuknya gimana. Apakah dia ini jenis mamalia kah, atau ikan, atau unggas? Antum tidak tahu. Serangga kayak antum tidak tahu. Ana hanya mengabarkan kepada antum, saya melihat hewan fulan ini terbang ke angkasa. Sedangkan posisinya saya ini adalah seorang yang jujur, yang tidak pernah berdusta. Antum benarkan atau antum tolak? Antum benarkan, meskipun antum tidak bisa bayangkan bagaimana. Ya, tapi antum hanya mendapati bahwa ada hewan fulan terbang. Sudah, antum tahu namanya terbang itu dari bawah ke atas. Oh, berarti duwe sayap? Gak mesti. Ya, kata siapa terbang punya sayap? Gak mesti juga yang terbang punya sayap. Ya, ada makhluk-makhluk yang terbang pakai apa? Balon udara terbang pakai sayap enggak? Hah? Balon udara terbang pakai sayap enggak? Enggak mesti, podo-podo terbang. Enggak mesti pakai sayap. Tapi namanya terbang, mau pakai sayap, mau pakai api, namanya terbang dari mana ke mana? Dari bawah ke atas, naik dari bawah ke atas, ke angkasa. Ya. Adapun yang kedua, ya belajar ilmu-ilmu duniawi. Maka kalau memang tidak didapati seorang ahlu sunnah yang mengajarkan ilmu duniawi tersebut, maka dibolehkan belajar kepada ahli bidah atau bahkan kepada orang-orang kafir. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, ketika membahas tentang hukum safar ke negeri kafir. Ya, dalam pembahasan al-wala wal bara, beliau menyebutkan tentang hukum safar ke negeri orang kafir. Di antara hal yang membolehkan kita safar ke negeri orang kafir, yaitu kalau seorang belajar ilmu yang ilmu ini tidak bisa dipelajari dan tidak didapatkan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, seperti ilmu kedokteran, ilmu dunia kan? Ya, ilmu kedokteran atau ilmu ilmu teknologi misalnya, nggak didapati kecuali kepada orang kafir. Tapi tetap dikembalikan kepada hukum asal. Kalau di negeri kaum muslimin ada, maka wajib kepada yang di negeri muslim itu tadi. Hukum asalnya haram seorang bermukim safar ke negeri kafir tanpa ada hajah, tanpa ada keperluan. Ya, wallahu a'lam. Dan anak kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.